Dan untuk Amerika memang kita banyak fokus ke Amerika ya. Kita selalu mencari apakah mulai ada tanda-tanda perlambatan ekonomi, karena yang dilihat market biasanya memang kalau ekonomi datanya jelek itu malah direspons positif. Kenapa? Karena ini semakin memperjelas bahwa sebentar lagi The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga. Dan kita lihat ya, tidak hanya dari manufaktur, ternyata jasanya juga yang selama ini mendorong ekonominya untuk tumbuh tinggi, mendorong inflasinya untuk sulit turun, ini juga sudah mulai sudah terlihat trennya menurun. Untuk market ya, terutama dari market kan biasanya melihat ke depan, jadi ekspektasi ke depannya seperti apa. Jadi volatilitasnya memang mengalami kenaikan ya kemarin setelah adanya krisis di Silverbank, kemudian di SVB ya. Tapi dalam beberapa waktu sudah mulai turun. Kemudian juga ya ini tadi ekspektasi market ini juga terminal rate-nya yang tadinya sempat market perkirakan bisa sampai 6%, sekarang sudah turun ke sekitar 5 sampai 5,25%. Jadi memang saat ini juga masih cukup banyak pengamat yang mengatakan kemungkinan Mei bisa akan pause. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin masih akan naik lagi 25 basis ke 5,25%. Dan memang ketika terjadi ekspektasi bahwa interest rate hike itu akan stop, sehingga return di obligasi itu yang melihat ke depannya itu naik signifikan, tidak hanya di Amerika dan juga di Indonesia. Tapi kalau kita lihat di Maret itu memang terjadi kenaikan signifikan karena memang spekulasi bahwa Amerika Serikat akan segera mengalami resesi dan market spekulasi akan ada pemangkasan di tahun 2023 ini. Jadi memang saat ini sudah mulai bergeser ya perhatian dari market, mulai dari pandemi, kemudian inflasi yang tinggi, kemudian juga gimana inflasi yang tinggi ini menyebabkan negara-negara baik di seluruh dunia lah, terutama negara-negara maju yang menaikkan suku bunga secara sangat cepat, secara sangat agresif. Dan apakah ke depan hal ini akan menyebabkan hard landing istilahnya atau soft landing. Jadi untuk sementara ini memang beberapa data yang telah kita amati ya, sepertinya memang kondisinya ya, kalau dibandingkan dengan yang kita sempat share beberapa waktu yang lalu, terutama untuk growth outlook di 2023 ini. Jadi memang kita tidak terlalu banyak berubah dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Kita perkirakan sebelumnya memang dunia akan mengalami suatu permasalahan karena dampak dari keterlambatan bank sentral menaikkan suku bunga ya. Jadi kita lihat mungkin sudah cukup banyak tanda-tanda kemungkinan yang slow down di berbagai ekonomi di berbagai negara, dan kemungkinan memang yang kita sudah dari dulu perkirakan akan terjadi resesi di negara-negara, terutama negara-negara maju ya, seperti Amerika, Eropa, Inggris. Kemudian juga inflasinya juga masih relatif agak tinggi ya. Memang inflasi ini yang penurunannya sepertinya lebih istilahnya sticky ya, lebih susah sekali seperti yang diturunkan. Jadi hal ini yang menyebabkan bank sentral itu harus lebih tinggi lagi menaikkan suku bunga, dan probability untuk mengalami resesi di beberapa negara itu semakin besar. Sementara kalau lihat dari China ekonomi juga sepertinya agak kesulitan ya setelah mereka mengakhiri zero covid policy-nya. Sepertinya masih dihadapkan dengan permasalahan di sektor keuangannya, dan pemerintahnya sendiri menargetkan growth-nya yang relatif moderat ya, yang biasanya China itu bisa tumbuh 8, 9, 10%, saat ini mungkin pemerintahnya hanya menargetkan sekitar 5%. Jadi 5% ini untuk ukuran negara China ini cukup rendah ya, meskipun di tahun 2022 lalu itu growth-nya hanya 3%. Jadi ini memang kondisinya ke depan penuh dengan ketidakpastian, dan most likely di 2023 ini ya, kita akan mengalami dampak dari apa yang kita lakukan di 2022, yaitu kenaikan suku bunga yang sangat agresif, dan most likely tahun 2023 ini growth-nya akan melambat. Kemudian kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya secara sampai saat ini cukup
masih cukup baik ya, meskipun kita juga melihat ada tanda-tanda perlambatan ya karena dampak dari normalisasi komoditas, kemudian dampak dari kenaikan suku bunga ya. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga meskipun tidak seagresif negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Kenaikan suku bunganya itu hanya hampir setengahnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Ya, jadi mungkin dampaknya juga akan terasa, mungkin terasanya di kuartal 1, kuartal 2 ini. Namun juga mungkin probability kita untuk mengalami resesi itu masih relatif kecil. Dan Bank Indonesia sebenarnya juga sudah cukup jelas bahwa ke depan tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Ya. Ke depan kemungkinan yang kita perkirakan apakah itu akan flat atau turun. Masalahnya kapan turunnya. Nah, itu mungkin akan kita bahas. Jadi rupiah juga kita mulai stabil ya 14.700 ya, 15.700, 14.800. Dan trajektori ke depan ya dengan arah suku bunga yang sudah mentok, kemungkinannya akan turun, itu seharusnya growth untuk bond market ini harusnya memang akan sangat baik prospek ke depannya. Jadi karena bond market itu lebih lebih insensitif terhadap suku bunga dan terhadap inflasi. Sementara kalau dari equity biasanya memang lebih dari growth. Nah, ini yang kita akan sedikit lebih agak sedikit detail ya. Jadi memang saya sampaikan tadi bahwa di negara-negara maju memang kenaikan yang dilakukan itu sangat agresif, lebih agresif dibandingkan dengan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Sebagai contoh India dan Indonesia. Jadi kenaikannya juga sangat signifikan ya, lebih dari 500 basis point. Sementara memang kalau di negara-negara berkembang harus tetap menjaga ya, meskipun sudah spreadnya juga semakin mengecil. Yang ini juga sebenarnya agak sedikit berani juga menimbulkan resiko, tapi terlihat memang dalam beberapa waktu terakhir sepertinya inflow-nya juga sudah cukup besar ya, sehingga saya rasa BI mungkin beberapa bank sentral di negara-negara lainnya juga akan tetap flat. Kalau kita lihat juga inflasi sebenarnya sudah mulai menurun baik di Indonesia dan di negara-negara maju juga, terutama mungkin yang paling diperhatikan adalah Amerika Serikat ya, sudah turun. Sementara di Inggris dan Eropa sudah turun, tapi memang masih relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika dan negara-negara berkembang lainnya. Sehingga sepertinya dengan perkembangan inflasi tersebut, kemungkinan kedepannya UK dan Eurozone ini masih akan harus lebih agresif yang mungkin mendekati Amerika Serikat. Jadi mungkin akan kedepannya akan seperti itu. Nah, kemarin juga sudah disampaikan oleh rilis data dari Amerika ya, bahwa inflasinya itu sudah turun untuk IHK 5%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasinya 5,2%. Nah, jadi sebenarnya hal ini cukup positif. Cuman memang kalau kita lihat 5% itu masih agak jauh dibandingkan dengan target ya. Targetnya itu 2% biasanya untuk Amerika. Dan untuk core inflation-nya, inflasi intinya juga relatif agak sedikit naik ya. Dan mungkin ke depan yang bisa menjadi risiko ya dari fluktuasi harga minyak ya, setelah kemarin OPEC menaikkan atau menurunkan produksi perharinya sebesar sekitar 1,1-1,2 miliar barel per hari. Dan kalau kita lihat sebenarnya di samping inflasinya itu turun, aktivitas manufakturnya yang tercermin dari PMI-nya itu sebenarnya di negara-negara maju itu sudah cukup lama berada di level kontraktif ya. Jadi kalau di bawah 50 itu berarti mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur itu terkontraksi. Sementara kalau di negara-negara berkembang memang kondisinya agak sedikit mix ya. Indonesia termasuk yang masih cukup baik ya, masih di atas 50. Sementara ada beberapa negara ya, mungkin lebih banyak di negara-negara Amerika Latin ya, seperti Brazil. Itu PMI-nya sudah selalu berada di bawah 50. Sementara beberapa ya, India, Indonesia ini memang menjadi semacam positive growth story di emerging market mungkin tahun ini dan tahun depan, meskipun mungkin kalau Indonesia sendiri masih relatif agak flat, tetapi setidaknya masih ada
masih terlihat aktivitasnya masih tetap positif, meskipun ke depan mungkin karena dampak dari kenaikan suku bunga akan relatif agak flat ya, dan mungkin karena ada semacam bukan kekhawatiran, berjaga-jaga ya menjelang tahun politik. Dan untuk Amerika, memang kita banyak fokus ke Amerika ya. Kita selalu mencari apakah mulai ada tanda-tanda perlambatan ekonomi, karena yang dilihat market biasanya memang kalau ekonomi datanya jelek itu malah direspons positif. Kenapa? Karena ini semakin memperjelas bahwa sebentar lagi The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga. Dan kita lihat ya, tidak hanya dari manufaktur, ternyata jasanya juga yang selama ini mendorong ekonominya untuk tumbuh tinggi, mendorong inflasinya untuk sulit turun, ini juga sudah mulai sudah terlihat trennya menurun ya. Jadi sementara kalau dari sisi perbankan ya, dengan adanya krisis perbankan di bulan Maret lalu, SVB, Silver Bank, kemudian Signature Bank, kondisi perbankan di Amerika itu cenderung berhati-hati, pertama karena dampak kenaikan suku bunga yang sudah sangat tinggi, dan kedua dengan adanya permasalahan di California kemarin itu membuat risk manager perbankan di Amerika Serikat itu sudah mulai berhati-hati, mulai mengerem pertumbuhan kredit. Dan sepertinya memang dengan perkembangan data-data terkini, sepertinya kedepannya mungkin tidak hanya 1 kuartal, 2 kuartal, mungkin 1 sampai dengan akhir tahun ya, kita lihat kemungkinan Amerika itu akan mengalami resesi. Dan yang kalau kita lihat memang yang salah satu yang menjadi tanda tanya kenapa kondisi pengangguran Amerika Serikat itu masih sangat rendah ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi hourly earnings ya, biasanya memang ini yang berpengaruh terhadap inflasi ya, pertumbuhan tingkat pendapatan ya. Jadi kita lihat sudah menurun, tapi menurunnya itu mungkin masih relatif kurang dalam lagi ya. Jadi mungkin dengan adanya krisis perbankan seharusnya ke depan itu penurunan growth dari average hourly earnings itu seharusnya lebih signifikan, dan mungkin akan mendorong tingkat pengangguran di Amerika itu akan sedikit demi sedikit akan mulai naik. Nah, jadi kalau kita lihat resesi mungkin terjadi ketika tingkat pengangguran naik ke atas 4%. Sementara kalau kita lihat non-farm payroll ya, jadi pertumbuhan tenaga kerja per bulannya itu sudah sebenarnya beberapa kali ini lebih baik dari ekspektasi ya. Tapi untuk trennya sendiri memang sudah mulai menurun. Dan pertanyaannya adalah sampai berapa Fed funds rate nanti ini akan naik. Kalau berdasarkan ini memang juga tidak terlalu jauh dengan yang kita perkirakan sebelumnya ya. Kita perkirakan sebelumnya mungkin di 5 atau 5,25%, mungkin nggak jauh-jauh dari 5%. Dan ini juga dikonfirmasi oleh FOMC di Summary of Economic Projection terakhir, kemungkinan di 5,25%. Dan kalau dari sisi market, nah market ini persepsinya sangat berbeda ya. Market memprediksi ya, kalau untuk The Fed sendiri mereka memprediksi itu terminal rate itu 5,2% dan akan flat sampai dengan akhir tahun 2023. Sementara kalau dari market ya, dari CME index ya, itu mereka price in bahwa apabila memang mereka jadi naik 5,25% di bulan Mei nanti, mereka sebagian besar setelah bulan September itu akan berada di bawah 5,25%. Jadi memang sebagian besar berspekulasi bahwa mulai bulan September itu The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah ini mungkin ada sedikit mismatch ya antara The Fed dengan market, dan kemungkinan kalau misalnya ada adjustment pasti nanti akan terlihat ya mana yang benar ya, pada Fed yang benar atau market yang benar. Dan salah satu akan melakukan adjustment. Nah, jadi mungkin kalau misalnya yang ke depan akan sedikit menimbulkan risiko ya, bisa menimbulkan volatilitas yang tinggi ketika memang marketnya yang adjust ya, market adjust bahwa The Fed tidak akan menurunkan suku bunga, sehingga mungkin berdasarkan ekspektasi sekarang ya, mungkin akan ada sedikit gejolak di market ke depan, mungkin di bulan Mei atau bulan Juni ya. Jadi memang ini akan masih data dependent. Jadi memang
The Fed sendiri kalau kita lihat sebenarnya masih belum yakin, sementara yang lebih yakin sebenarnya market ya. Tapi ke depan The Fed itu akan lebih data dependent. Jadi dua-duanya kita lihat masih bisa salah ya. Jadi apabila akan terjadi adjustment, jadi ke depannya itu bisa sedikit menimbulkan gejolak ya. Kalau saat ini memang yieldnya sudah turun, kemudian infonya juga sudah tinggi, ya mungkin dalam jangka pendek dengan ketidakpastian yang tinggi. Dan kita lihat ini mungkin resiko dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dan kalau dari dot plot sendiri sebenarnya sebagian besar ya, kalau dot plot ini kan proyeksi masing-masing anggota FOMC. Sebagian besar memang masih memperkirakan di 5,25%. Namun ada satu FOMC member yang mungkin sangat hawkish terhadap inflasi, jadi masih memperkirakan itu bisa mencapai 6%. Tapi kita masih tetap melihat ya kemungkinan besar sih nggak terlalu tinggi lagi ya. Apalagi dengan adanya krisis perbankan kemarin. Dan dari China sendiri ini sudah menunjukkan perlambatan ya. Kalau kita lihat trade balance-nya juga sudah turun signifikan ya, di bulan Februari. Kemudian pemerintah targetnya juga terus diturunkan ya, karena memang permasalahannya mereka juga masih manage expectation. Mereka tidak mau risk-nya itu terlalu besar seperti yang terjadi di tahun 2022 ketika mereka mentargetkan di atas 5% tapi kenyataannya hanya 3%. Jadi mereka menargetkan di 5%. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ini sangat tergantung ya dari seberapa agresif pemerintah dari China dan seberapa sukses mereka melepaskan zero covid policy-nya. Tapi saya rasa 5% itu suatu target yang mudah dicapai untuk ukuran ekonomi dari China. Dan kemarin IMF sendiri juga sudah menurunkan ya untuk proyeksi ekonomi globalnya dari 2,9 jadi 2,8%. Jadi memang ke depan yang menjadi pendorong ekonomi global masih akan didorong di negara-negara berkembang, China, India, dan termasuk Indonesia. Dan kalau kita lihat Indonesia sendiri, kayaknya udah habis 5 menit lagi ya. Jadi lanjut. Ya, jadi Indonesia kalau kita lihat ya, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya ekonominya masih cukup baik ya, memang meski ada beberapa tanda-tanda agak slowing down ya. Salah satunya mungkin terlihat dari penurunan inflasi inti. Jadi inflasi inti ini menunjukkan seberapa besar inflasi di-drive oleh demand. Kalau turun berarti demand-nya itu sedang mengalami penurunan, dan tentu saja ini disebabkan oleh pengetatan moneter atau kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kita lihat memang cukup sangat sukses ya dibandingkan dengan Amerika ya, kita ya menurunkan inflasi inti. Memang kalau inflasi IHK-nya masih relatif agak tinggi, apalagi ini mendekati Lebaran. Kemudian ada permasalahan climate juga, curah hujan yang tinggi, harga beras, harga cabai, ya, harga bawang itu masih tinggi, dan itu memang harganya di luar kendali Bank Indonesia. Jadi yang lebih dikendalikan adalah dari inflasi itu. Tapi overall sebenarnya trennya sudah mulai menurun. Dan mungkin memang kalau lihat teori ekonomi biasanya ketika inflasi turun, ekonomi juga sedang menurun. Ini terlihat ya sebenarnya dari ekspor impor kita ya. Jadi memang surplusnya cukup tinggi, tapi memang disebabkan oleh dua-duanya turun. Tidak hanya ekspor, impornya juga turun signifikan sehingga terjadi surplus. Dan kalau kita lihat dari sisi lebih detail, barang-barang yang impor ya, baik dari konsumsi, kemudian intermediate goods ya, atau barang-barang bahan baku, kemudian capital goods, itu juga pertumbuhannya itu turun signifikan. Jadi ini kita lihat BPS mungkin baru akan mengumumkan data GDP di bulan Mei, tapi untuk yang kalau istilah ekonomi itu ada istilah nowcasting. Nowcasting itu tergantung dari availability dari data-data bulanan, data harian ya. Kalau data-data bulanan sepertinya memang dengan impor yang menurun itu kemungkinan aktivitas di dalam negerinya sudah mulai menurun. Kemudian juga kalau dari ekspor ini memperlihatkan seberapa besar kondisi ekonomi dunia. Itu turun semua ya, ekspor-ekspor untuk komoditas-komoditas andalan kita, baik dari CPO, kemudian batu bara, kemudian besi dan baja, itu turun semua. Jadi kondisinya memang sepertinya slowing down. Kemudian inflasi sebenarnya juga saya sampaikan tadi masih ada
volatilitas dari harga-harga makanan yang kemungkinan ke depan menurut saya masih akan harus diperhatikan. Ya. Tapi ini lebih mungkin yang lebih memiliki kendali yang memang kalau kita lihat dari kebijakan yang dilakukan, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah ya, tim gabungan pengendalian inflasi tidak hanya di pusat dan di daerah. Jadi yang menjadi concern adalah distribusi dari harga-harga makanan. Dan mungkin ya kalau dari sisi growth sendiri ya kita di 2022 itu konsisten, angkanya selalu lebih tinggi dari konsensus. Tapi sepertinya untuk kuartal 1 2023 ya untuk sementara ini mungkin akan berada di bawah 5% ya. Mungkin kalau dengan data-data terakhir ya mungkin saya belum punya angkanya, tapi kita expect mungkin sekitar 4 sampai 4,7% untuk year on year growth-nya. Untuk overall tahun 2022 dan most likely juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, most likely lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Dan mungkin yang masih akan membantu kita ya dari sisi net export, karena tadi kita lihat impornya turun signifikan ya, sehingga trade balance-nya itu kita selalu berada positif ya, di atas, kemarin kembali di atas 5 billion. Jadi sudah 30 sekian bulan kita mengalami surplus, dan kalau kita akumulasi selama 2 bulan pertama itu surplusnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di tahun 2022. Tapi memang kembali lagi itu disebabkan oleh impor ternyata memang tidak seperti yang kita perkirakan, bahkan lebih rendah dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi kalau untuk GDP-nya sendiri kita expect di tahun 2023 ini akan slow down ke 4,9%. Dan dari market ya mungkin impact-nya seperti apa. Jadi gabungan tadi inflasi sudah mulai terkendali, kemudian juga growth ekonominya agak sedikit melambat. Untuk market ya, terutama dari market kan biasanya melihat ke depan. Jadi ekspektasi ke depannya seperti apa. Jadi volatilitasnya memang mengalami kenaikan ya kemarin setelah adanya krisis di Silverbank, kemudian di SVB ya. Tapi dalam beberapa waktu sudah mulai turun. Kemudian juga ya ini tadi ekspektasi market ini juga terminal rate-nya yang tadinya sempat market perkirakan bisa sampai 6%, sekarang sudah turun ke sekitar 5 sampai 5,25%. Jadi memang saat ini juga masih cukup banyak pengamat yang mengatakan kemungkinan Mei bisa akan pause. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin masih akan naik lagi sekitar 25 basis ke 5,25%. Dan memang ketika terjadi ekspektasi bahwa interest rate hike itu akan stop, sehingga return di obligasi itu yang melihat ke depannya itu naik signifikan, tidak hanya di Amerika dan juga di Indonesia. Tapi kalau kita lihat di Maret itu memang terjadi kenaikan signifikan karena memang spekulasi bahwa Amerika Serikat akan segera mengalami resesi dan market spekulasi akan ada pemangkasan di tahun 2023 ini. Dan kita lihat perbandingan ya antara negara-negara. Indonesia kalau kita lihat dari real local currency yield. Jadi kita karena masih memiliki inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi kita terakhir di 5%, relatif lebih rendah dibandingkan dengan terutama di negara-negara maju ya, sehingga kita yieldnya juga masih positif ya, meskipun bukan yang paling tinggi, tapi ini menunjukkan memang bahwa yield di Indonesia itu masih kompetitif. Dan dengan nilai tukar yang relatif stabil yang cenderung menguat, ini saya rasa juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Jadi karena memang pasar obligasi dengan nilai tukar itu sangat korelasinya sangat signifikan. Jadi ketika terjadi volatilitas nilai tukar rupiah itu melemah signifikan, biasanya ada kekhawatiran sehingga terjadi sudden capital outflow. Tapi yang terjadi adalah rupiah sudah menguat cukup signifikan dan saat ini sudah di kisaran 14.700 dan 14.800, dan inflow-nya sendiri juga sudah cukup kuat ya, baik di bond tapi juga di equity. Tapi memang government bond untuk tahun ini sendiri mencatatkan inflow yang cukup tinggi ya, lebih dari 40 triliun, dan mungkin Bu Nita akan lebih sibuk ke depannya ya, karena memang market obligasi ini akan, menurut saya ini akan lebih akan lebih menarik, prospeknya akan cukup baik tidak hanya di 2023 tapi juga di 2024. Dan kalau kita lihat
spreadnya ya, karena dalam beberapa waktu terakhir ya setelah krisis perbankan itu yield di Amerika Serikat turun signifikan dan spreadnya itu melebar antara untuk baik yang 2 year maupun yang 10 year. Tapi memang yang diperhatikan oleh Bank Indonesia adalah 2 year ini. Jadi dalam menentukan kebijakan moneter yang lebih diperhatikan oleh Bank Indonesia saat ini adalah dari yield spread ya, bukan dari spread policy rate. Jadi setelah berkali-kali disampaikan oleh Pak Peri Warjio, jadi yang kita kendalikan ini adalah yield, bukan dari policy rate. Jadi apakah apabila policy rate semakin mendekati antara Indonesia dan Amerika, itu tidak terlalu mempengaruhi lagi, dan yang lebih berpengaruh itu adalah dari yieldnya. Oleh sebab itu memang mereka melakukan semacam intervensi menjaga untuk yield dari 2 year ya, terutama yang 2 year itu tetap menarik ya. Sementara untuk 10 year-nya juga sebenarnya juga melebar spread-nya. Dan ini memang sekali lagi menunjukkan bahwa daya tarik yield dari Indonesia itu sangat menarik. Dan ini kalau kita lihat selain asing, bahkan perbankan itu bahkan lebih agresif lagi dalam membeli bonds. Kalau foreign itu di sekitar 40 triliun, kalau perbankan itu sudah hampir 80 triliun peningkatan kepemilikannya. Dan beberapa juga masih naik, ada mutual fund, kemudian ada pension fund, dan sepertinya Bank Indonesia juga sudah mulai mengurangi porsi kepemilikan di surat-surat berharga negara. Dan kalau kita lihat inflow-nya itu kemana aja sih? Apakah long term, short term, atau medium term? Dan kalau kita lihat sepanjang 2023 itu asing lebih banyak ke yang medium sampai long term ya, antara 5 sampai 10 tahun. Jadi mungkin memang sementara karena kedepannya masih ada risiko volatility, mungkin asing masih lebih tertarik ke yield yang jangka menengah dan panjang. Tapi kalau ke depan sebenarnya begitu kita sudah ada kepastian mengenai Fed funds rate-nya sampai ke berapa ya, saya rasa ini akan juga menarik dari untuk yield jangka pendek dan jangka menengah. Dan terlebih lagi tadi dengan perbankannya juga masih demand-nya cukup tinggi, likuiditas dari sistem perbankan juga masih relatif ample ya, dengan LDR-nya masih di bawah 80 ya. Perbankan juga masih akan tetap menjadi penopang demand untuk obligasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat perbankan di Indonesia itu juga masih cukup stabil, kenaikan suku bunganya tidak terlalu agresif ya, sehingga juga tingkat penyaluran kreditnya juga tidak terlalu terganggu ya. Dan demand terhadap SBN-nya juga masih cukup kuat. Dan kalau dari sisi government bond sendiri, dari sisi pemerintah, kondisi fiskal sepanjang tahun 2022 lalu itu sudah sangat terkendali, dan di 2023 ini bahkan sampai dengan Februari itu surplusnya naik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Februari di 2022. Ya, jadi dibandingkan kenaikannya cukup signifikan ya. Dari kita tadinya menilai bahwa surplus 20 triliun ya, biasanya itu defisit kalau fiscal balance. Dan dengan surplus yang sangat tinggi ya, seharusnya pemerintah dari sisi pembiayaannya itu akan lebih istilahnya bisa lebih fleksibel ya, dengan surplus yang sangat tinggi ya. Kita lihat kinerja penerimaan negaranya juga sebenarnya agak sedikit menurun, tapi memang pemerintah mengendalikan juga dari sisi spendingnya. Dan kalau kita lihat mungkin dengan kondisi fiskal yang surplusnya masih cukup tinggi, ya kebutuhan dari pemerintah untuk menerbitkan obligasi itu sebenarnya menurun. Ya, sehingga kalau kita lihat dari sisi supply-nya, kecenderungan ke depannya bisa menurun. Artinya apa? Artinya supaya menurun, demand-nya tinggi, harganya seharusnya lebih baik lagi. Dan ini yang terakhir, Pak Yustin, risknya ke depan itu lebih dari sisi prospek ekonominya seperti apa. Jadi kalau misalnya ternyata ada kondisi terutama dari globalnya itu lebih buruk dibandingkan dengan ekspektasi, mungkin akan ada kecenderungan flight to quality, kemudian worsening banking condition juga bisa menyebabkan perekonomian Amerika Serikat dan mungkin akan bisa berdampak ke globalnya juga lebih buruk dari seperti yang diperkirakan. Kemungkinan juga kemudian juga China ekonominya lebih
lemah dibanding diperkirakan ya, dan Indonesia yang memang yang masih sangat bergantung kepada komoditas juga sepertinya juga akan terpengaruh ya. Tapi kalau kita lihat memang uncertainty-nya masih tinggi, tapi dengan arah ke depan ya bahwa inflasinya lebih sudah terkendali dan interest rate-nya ke depan antara mau stay atau turun ya, seharusnya untuk investasi di obligasi saat ini sangat menarik. Mungkin sementara dari saya demikian. Terima kasih, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh diskusi, dan sebelum Bu Nita mungkin akan ada yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.